Baik, mari kita mulai tadabbur ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna, sungguh kami, ya, perhatikan, sering kita sampaikan kalau Allah menggunakan istilah na itu seringkali berarti Allah menghendaki itu dan melibatkan hamba-hambanya yang lain. Dalam hal ini Allah menurunkan Al-Quran itu termasuk melibatkan sinten? Malaikat Jibril, kemudian ada Rasulullah, ya, untuk menurunkan ke muka bumi ini. Inna, sungguh kami, ya, adalah anzalnahu, telah menurunkan siapa kami, hu padanya. Nyanya di sini tidak ada kembali kemana. Ini sudah kita buat di bawah rujuk kata nomor 1, ini merujuk kepada apa? Al-Quran. Nah, mengapa kok ada suatu domir tapi yang tidak disebut, yang tidak ada terlebih dahulu disebut secara langsung, kok langsung iya? Orang dalam bahasa Arab ada satu tradisi di dalam bahasa, penghormatan terhadap sesuatu itu justru terkadang ketika sesuatu itu disebut hanya dengan menggunakan isim domir atau kata ganti. Contoh seperti ini, karena saya menghormati Pak Fuad, misalkan, mohon maaf, beliau sudah datang. Ya, beliau sudah datang tanpa ada kata-kata apa dulu di depannya, terus saya katakan beliau sudah. Beliau ini kan kata ganti menunjuk kepada sesuatu, karena sesuatu ini sudah dikenali, sudah sedemikian dipahami. Nah, ini maka kemudian tidak perlu menunjuk kata langsungnya terlebih dahulu, langsung menggunakan kata gantinya. Yang kedua, ini menunjuk bahwa domir kata ganti itu bahasa Arabnya apa? Isim domir, kata ganti. Domir itu makna aslinya adalah hati. Apa? Domir makna lainnya apa? Hati. Isim domir, kata ganti itu disebut dengan isim domir karena kata ganti itu sudah ada di dalam hati. Misalkan seperti ini, saya contohkan, ada nggak dia? Nah, ya, ada nggak dia? Misalkan saya obrolan sama Pak Eko, terus saya, Pak Eko, ada nggak orangnya? Nah, itu secara dipahami karena sudah ada di benak kami masing-masing, maka saya tidak menyebut itu. Berarti di sini Al-Quran harusnya senantiasa hadir di dalam hati kita, sehingga ini menjadi sesuatu yang terus-menerus menjadi hembusan nafas kita. Itu sebagian filosofi secara bahasa disebutkan oleh para pakar bahasa. Kemudian ada angzala. Angzala inilah yang kemudian merujuk kepada dua penafsiran. Al-Quran di dalam penurunannya itu ada 3 kata yang diistilahkan. Yang pertama nazala. Nazala ini artinya apa? Turun. Kemudian ada angzala, yang seperti ini, angzala dapat tambahan a, berarti menurunkan, dia telah menurunkan. Yang ketiga itu pakai nazzala, pakai ditasdid, nazzala, ya, nazzala. Nazzala itu juga dia menurunkan. Lalu bedanya apa? Kalau nazala turun, berarti ini fokus kepada Al-Quran yang turun. Tapi kalau angzala dan nazzala, menurut para pakar bahasa, membedakan kalau suatu kalimat diikutkan wazan fa'ala, nazzala, itu wonten faidah makna liddilalah ala taksir, menunjukkan makna banyak dan berulang. Berarti kalau nazzala itu maknanya turun berulang-ulang. Turun berulang itu berarti kapan? Ketika turun kepada Rasulullah selama masa 23 tahun. Kalau angzala pakai tambahan a itu turun secara langsung. Berarti kalau mengikuti para pakar bahasa ini, angzala diistilahkan turun dari lauhul mahfud ke langit dunia, ke Baitul Izzah atau ke Sama'ud Dunya. Quran diturunkan secara langsung. Dari langit dunia ini diturunkan satu per satu.
berulang dan sekian kali banyaknya oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah, ini berulang-ulang, itu berarti nazzala. Sehingga kalau menggunakan makna ini menurut penelitian, nanti Al-Quran yang menunjuk pada nazzala itu berarti turunnya Al-Quran kepada Rasulullah yang berulang-ulang dalam berbagai situasi. Tapi kalau anzala berarti turun langsung dari Allah kepada ke Baitul Izzah, ke langit dunia. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua menyatakan enggak seperti itu. Ini sebenarnya tidak ada perbedaan makna. Nazzala dengan anzala maknanya sama, yaitu turun kepada Rasulullah. Bedanya kalau anzala itu permulaan turunnya. Nah, tapi kalau nazzala itu yang berulang-ulang turun, tapi kalau anzala itu yang permulaan turunnya. Nah, disinilah nanti terjadi perbedaan pendapat. Berarti kita simpulkan perbedaan pendapat. Yang pertama, anzala, di sini pakainya kan anzala. Berarti di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama menyatakan turunnya Quran dari mana? Dari Lauhul Mahfudz ke langit dunia. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, turunnya Quran pertama kali kepada Rasulullah. Ada dua pendapat niku. Nah, fi lailatul qadar, turunnya aku turunkan Al-Quran itu fi lailatul qadar, di malam qadar. Kita fokus kepada kata malam terlebih dahulu. Berarti di sini ada informasi Quran itu baik dengan pemahaman yang pertama ataupun yang kedua turunnya kapan? Di malam hari. Malam hari ini kapan? Malam yang mana? Ini dalam ayat ini tidak dijelaskan. Maka kita bisa merujuk kepada ayat yang lain. Misalkan sebagian ulama merujuk kepada surat Al-Baqarah terlebih dahulu. Al-Baqarah 185. Al-Baqarah 185 ini syahrul Ramadan alladzi unzila. Di sini pakai kata yang sama, hanya dimabnikan majhul, dipasifkan. Tadi anzala, di sini unzila. Tadi kami menurunkan, di sini telah diturunkan. Tapi sama-sama pakai anzala. Maka di sini sah untuk digunakan menafsirkan tadi bahwa berarti unzila fihi, di dalamnya, merujuk kepada mana? Angka 9 di sini adalah syahrul Ramadan. Alladzi ini merujuk kepada apa? Syahrul Ramadan. Jadi berarti Lailatul Qadar itu ada di bulan Ramadan. Pun menyempit ya, dari 1 tahun menyempit menggunakan Al-Baqarah 185 itu, malam itu harusnya ada di bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Kemudian bulan Ramadan itu 1 bulan. Ini yang mana? Nah, niki yang kemudian ulama berbeda pendapat. Yang satu menggunakan pemahaman mengikuti surat Al-Anfal ayat 41. Di sini sama, yang digunakan anzala. Kita langsung putus. In kuntum, di sini ayatnya panjang dari atas. Kita langsung pakai bahasa Indonesianya saja biar cepat. Wa'lamu, ketahuilah ya, sesungguhnya apapun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka 1/5-nya untuk Allah, Rasul, dan kerabat. Ini tentang harta rampasan perang. Faid itu bagaimana pembagiannya? Anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil. Itu semua kalian lakukan jika kalian ingkuntum, jika kalian amantum, beriman siapa? Kalian. Nah niki kita fokus. Kalian harus membagi harta perang, harta hasil rampasan, ghanimah, ghanimtum, itu kalian bagi untuk siapa? Untuk Allah itu khumusahu wali rasul. Untuk Allah dan Rasulnya 1/5, 20%. Maka kalau menggunakan ayat ini, Rasulullah itu harusnya kaya, tapi ternyata uangnya tetap habis, dipakai untuk orang. Walidil kurba, wal yatama, dan seterusnya. Ini harus kalian lakukan dengan catatan in kuntum, jika memang kalian itu amantum, beriman siapa? Kalian billahi, kepada Allah. Nah, kemudian beriman kepada apa? Wama, dan kitab, dan sesuatu anzalna, yang telah menurunkan siapa? Kami, ala abdina, kepada hamba kami, yaumal furqon, di hari furqon. Nah, ma anzalna ala abdina ini berarti
Al-Quran. Al-Quran ini diturunkan Yaumal Furqon, di hari Furqon. Kapan hari Furqon itu? Yaumal Taqal Jam'an, hari bertemunya dua pasukan. Oleh para ulama ini disebut tanggal pinten? 17 Ramadan. Mengapa kok 17 Ramadan? Karena ini terkait perang Badar. Yaumal Taqal Jam'an itu hari bertemunya dua pasukan, itu perang apa? Badar. Berarti kalau menggunakan ayat ini, Quran itu turun pertama kali, anzala tadi menggunakan yang menafsirkan anzala artinya turun pertama kali itu kapan? Di hari bertemunya dua pasukan. Perang Badar terjadi tanggal pinten? 17 Ramadan. Sehingga menggunakan pemahaman ini berarti Lailatul Qadar itu nanti malam. Ini aneh nih, kita mungkin jarang tapi ini perlu. Makanya kalau di Indonesia niku kita punya kebiasaan mengingat ini meskipun tidak dengan istilah Lailatul Qadar, kita pakai istilah apa? Nuzulul Quran, turunnya. Itu ulama mau pakai nazala nggak enak, mau pakai anzala enak, pakai yang netral saja, nazala, nuzulul Quran, turunnya Quran. Nah, itu tanggal 17 nanti malam. Berarti malam 17. Nah, menurut pendapat ulama ini ada potensi. Tidak ada yang tahu, tapi ada potensi Quran itu turunnya kalau mengikuti ayat ini tadi di 17 Ramadan, kita peringati nuzulul Quran. Kalau yang dimaksud Lailatul Qadar itu adalah anzalnahu fi Lailatul Qadar adalah seperti yang ayat tadi, berarti kapan? 17 Ramadan, paham ya? Dan itu ayatnya seperti itu. Dan kita lanjut menggunakan ayat yang lain. Al-Qadar itu dimaknai juga dengan Lailatul Qadar itu mana? Di malam. Al-Qadar itu maknanya banyak. Malam yang mulia. Malam yang Al-Qadar itu derajat yang tinggi, malam yang mulia. Ada malam Qadar itu malam penentuan, malam ketetapan. Berarti di malam itu Allah menentukan kehidupan umat manusia selama 1 tahun. Ada yang menyebut seperti itu. Dengan dalil apa? Dengan dalil mengikuti yang ayat yang ini. Niki di surat Ad-Dukhan. Pokoknya ini penuh rahasia. Dia cuman gerambiangan perkiraan saja, namanya tafsir. Di surat Ad-Dukhan, di surat Ad-Dukhan, Hamim wal kitabil mubin, demi kitab yang jelas. Pokoknya Al-Quran itu seringkali kita niku bingung. Katanya kitab yang jelas, tapi kalau panjenengan kok mboten jelas. Ini saking jelasnya itu kadang sesuatu itu malah tidak jelas nih. Jadi karena kita yang kemudian tidak memandangnya dengan benar. Inna, sungguh kami, ini sama ya bahasanya, anzalnahu, menurunkannya fi lailatin, di suatu malam, mubarakatin, yang diberkahi ya. Inna kunna mungdzirin, sungguh kami itu adalah yang memberi peringatan. Fiha, di dalam malam itu, yufroku, dijelaskan. Yufroku ada yang maknanya ditetapkan, dipilah-pilah. Ini bagiannya si A, ini bagiannya si B. Kullu amrin, segala urusan, hakimin, yang penuh hikmah. Berarti malam yang penuh malam turunnya Al-Quran itu diistilahkan di ayat ini malam yang penuh berkah, yang di dalam malam itu dijelaskan sejelas-jelasnya bagiannya masing-masing, semua urusan. Nah, berarti kalau mengikuti pemahaman ini, Lailatul Qadar itu malam yang mulia karena di dalamnya ada penetapan nasib semua orang, ibaratnya seperti itu ya, fi Lailatul Qadar. Nah, tapi kalau kita merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah yang lain, itu Rasulullah banyak diistilahkan dalam hadis itu menyatakan carilah, carilah malam Lailatul Qadar itu, iltamisu, carilah di malam apa? Di 10 hari terakhir, khususnya yang ganjil. Nah, tapi di riwayat yang lain Rasulullah itu menyampaikan bahwasanya
Rasulullah sebenarnya dapat informasi Lailatul Qadar itu kapan. Terus kemudian pas beliau mau menyampaikan kepada para sahabat, di tengah jalan ada orang lagi bertengkar. Nggak tahu bertengkar tentang apa, tidak disebutkan. Terus kemudian informasi itu dicabut. Terus Rasulullah bilang kepada para sahabat, sebenarnya tadi saya dapat informasi kapan Lailatul Qadar, tapi karena ada dua orang saudara kalian bertengkar, informasi itu dicabut. Nah, berarti nanti kita cara untuk mendapatkan Lailatul Qadar apa? Jangan bertengkar. Dicabut nanti kalau mengikuti hadis itu begitu. Bon, jadi makanya kita disebut Ibunda Aisyah itu satu saat matur pada Rasul, ya Rasulullah, ara'aita, menurut jenengan kalau saya tahu malam Lailatul Qadar itu kapan, saya harus bagaimana? Itu disuruh apa? Kuli, kamu ucapkan apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau suka memaafkan, maka maafkanlah saya. Pertanyaannya, kulo panjenengan sudah memaafkan atau belum? Lah nanti kalau jawabannya Allah, kamu minta saya maafkan, kamu sendiri sudah memaafkan atau belum? Nah ini kita harus, makanya di sini nanti malam Lailatul Qadar mari kita sambut, entah itu kapan, entah apakah 17 Ramadan ataukah di malam yang ganjil kapan, mari kita bersiap-siap dengan menyucikan hati kita dari apa? Dari segala macam kekeruhan, baik itu dengki, iri, benci, marah dan seterusnya, kesombongan, ujub, kebanggaan kepada diri dan seterusnya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ini kalau diterjemahkan secara harfiah, apa yang sesuatu itu menjadikanmu tahu tentang apa itu Lailatul Qadar. Nah, ma adraka itu dipakai oleh Al-Quran untuk menanyakan sesuatu yang sangat agung sehingga tidak bisa dipahami secara harfiah, tidak bisa dijelaskan secara bahasa. Bisa kita lihat misalkan di dalam Al-Quran, bahasa-bahasa yang dipakai Al-Quran terkait ma'adroka itu mesti sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kemampuan manusia. Itu ma'adroka. Kalau makna secara harfiahnya, apa yang menjadikanmu tahu. Contohnya misalkan, wa ma'adroka mal-haqqah. Tahu kamu apa itu al-haqqah? Ya, contoh yang lain, wa ma adraka ma saqor. Tahu kamu apa itu neraka sakor? Pokoknya ketika Allah tanya dengan menggunakan ma adraka, itu Allah menanyakan sesuatu yang hakikatnya tidak akan pernah bisa dipahami oleh manusia. Tapi kemudian Al-Qur'an memberikan satu bocoran sebagian untuk membuat pemahaman kita paham. Apa itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Qadar itu lebih baik daripada 1000 malam. 1000 malam ini sebenarnya sebagian besar ulama memahami tidak secara 1000 bulan. 1000 bulan ini sebenarnya para ulama sebagian besar memahami tidak secara harfiah. Tidak secara harfiah terus 83 tahun, ini tidak seperti itu. Saking banyaknya. Itu digunakan dalil apa? Dalil yawaddu ahadukum law yu'ammaru alfasanah. Dalam Al-Quran biasa menggunakan, di antara kalian itu sering untuk berharap bisa hidup 1000 tahun lagi. Maksudnya apa? Benar-benar 1000 tahun. Saking pengen kekalnya itu diistilahkan 1000 tahun. Nah, maka bisa jadi alfi syahr ini yang jelas dia khairun, lebih baik. Lebih baik itu berarti yang nggak tahu lebih banyaknya lebih seberapa, tapi yang jelas ini menggambarkan malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, itu bisa saja penggambaran secara benar ataupun penggambaran saking banyaknya. Berarti luar biasa sekali. Nah, apanya yang lebih baik? Bisa kemuliaannya, bisa kemudian adalah ibadah di malam itu. Nah, sebagian besar ulama menyebut ibadah di malam itu akan membuat seseorang itu memiliki derajat yang sangat tinggi, karena ibadahnya itu bisa melebihi ibadah 1000 bulan. Nah,
Apa mungkin sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sudah meyakini itu? Contohnya apa? Suatu ibadah yang sama hanya dilakukan dengan cara yang sedikit berbeda itu punya nilai yang berbeda. Contoh misalkan kita sholat sendiri dengan sholat jamaah, itu sami apa mboten gerakannya? Gerakannya sama, ya kan? Bacaannya juga sama, tapi bernilai 27 kali lipat. Bahkan saking utamanya itu surat Al-Fatihah yang harusnya wajib menjadi bahkan boleh ditinggalkan, yaitu makmum masbuk. Misalkan imam sudah ruku, kita datang Allahu Akbar, kita tetap baca Al-Fatihah apa langsung ruku? Sampai yang wajib saja bisa digugurkan karena keutamaan apa? Jamaah. Lah ini berarti ada satu ibadah yang secara zahir itu sama tapi punya nilai yang berbeda. Dan seterusnya. Begitu pula tempat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dengan di Masjid An-Nur ya beda, ya kan? Ya beda. Lah itu berarti ada sesuatu itu yang memang punya apa? Keutamaan khusus, ya. Nah, termasuk napa niku salat syuruk. Kalau salat syuruk itu pahalanya seperti napa? Lebih baik seperti umroh dan haji sempurna. Makanya saya bilang itu orang-orang yang nggak begitu punya uang sebenarnya bisa nyaingi orang kaya. Kalau Pak Fuad ini meskipun uangnya kaya, kalau haji paling maksimal ya setahun sekali kan. Tapi kalau orang yang pengangguran itu kan nggak sesibuk Pak Fuad, itu bisa haji tiap hari. Masalahnya yang sibuk tetap suruk. Lah yang nggak sibuk ternyata nggak mau suruk. Wah, wis kacau. Dan itu tapi sudah terjadi sejak zaman apa? Sahabat. Jadi sejak zaman sahabat itu orang-orang miskin itu sahabat-sahabat yang miskin iri. Ya Rasulullah dhahaba ahlu dusur bil ujur. Ya Rasulullah itu orang-orang kaya itu kemana-mana kok bawa pahala, ya. Yusalluna kama nusolli, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasumu, mereka puasa sebagaimana kami puasa. Tapi wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim, tapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka lah, sementara kami nggak ada. Oh, Rasulullah kasih trik. Ya sudah, tenang, tak kasih tahu. Kata Rasulullah, kullu tahmidatin sedekah, kamu membaca tahmid sedekah, kamu membaca ini sedekah, kamu membaca tahlil la ilaha illallah bernilai sedekah. Wah, sudah, kalian perbanyak ini untuk ngalahkan mereka. Wah, jadi yang dijadikan saingan itu apa? Amalnya. Ternyata berita ini bocor. Yang kaya pun baca tahmid. Lalu komplain lagi, ya Rasulullah, mereka sudah tahu informasi ini. Ya Rasulullah akhirnya pasrah. Ya yes, begitulah Allah itu faddalna ba'dakum ala ba'd. Allah itu memberi kelebihan sebagian kalian daripada yang lain. Loh, kadang kita itu aneh, sudah diberikan trik untuk bisa ibadah yang mudah nyaingi orang kaya tapi nggak tetap boten urun. Ternyata berarti orientasinya orientasi kaya, boten orientasi amal. Ini salahnya dari awal pun orientasinya pun salah. Kalau orientasinya amal sebenarnya sama-sama punya kesempatan. Ben. Kita lanjut. Khairum min alfi syahr. Lah di sini ada riwayat yang menyebut bahwasanya Rasulullah niki matur kepada Allah. Lah orang-orang zaman dulu diberikan umur panjang-panjang, sementara umat saya umurnya pendek-pendek. Bagaimana kami bersaing? Nah, tenang saja. Niki sudah disiapkan apa? Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu 1000 bulan. Niki bukan 1000 tahun, tapi baru 1000 bulan. Nah, sudah, ini berarti kita kalau pengen nyaingi ya Ramadan ini diperbanyak ibadah. Rasulullah nanti di 21 ke atas itu diistilahkan syadda mi'zarahu, mengencangkan sarungnya. Jadi beliau menyedikitkan tidur. Nanti cobalah ini malam hari ini kita coba untuk mulai menyedikitkan tidur, mulai banyak sujud. Yes, coba kita bismillah, nanti malam mugi-mugi diberikan kekuatan ya. Diberikan kekuatan entah itu untuk baca Al-Qur'an, entah untuk berzikir, entah untuk sholat. Kita cobi. Yang kemarin-kemarin kan kita juga menghidupkan malam dengan cara tidur. Nanti kita cobi tenanan ya, kita cobi tenanan. Ini pas nanti malam 17 bisa jadi. Kalau pakai analisa yang tadi bisa jadi. Karena nggak tahu. Kita lanjut. Lah, termasuk keunggulan malam itu adalah tanazzalu. Nah,
Kan ada sebagian ulama itu menafsirkan kalau yang mengikuti pendapat bahwa ini Lailatul Qadar itu terjadi berulang atau pas turunnya Quran saja. Ya kan? Nah, ada orang yang berpendapat, loh karena ini diistilahkan kami turunkan di malam Qadar, berarti ya sudah hanya waktu itu saja, sekali, tidak berulang. Menurut sebagian kecil ulama, ini dibantah oleh mayoritas ulama dengan dalil ayat keempat. Perhatikan di sini, tanazzalu. Tanazzalu ini aslinya tatanazzalu, kemudian taknya dibuang. Jadi ini bukan fiil madhi tapi fiil mudhari. Fiil mudhari itu menunjukkan kesinambungan, sedang dan akan, berarti senantiasa di malam ini. Ini menunjukkan bahwa malam Lailatul Qadar itu bukan sekali tapi berulang. Dalilnya apa? Di sini tidak diistilahkan. Kan ini surat Al-Qadar ini dia turunnya sekitar urutan ke-24 atau 25 dari wahyu yang pertama. Berarti harusnya redaksinya kalau memang ini tidak berulang ya sama kayak anzalnahu menggunakan fiil madhi. Tapi ternyata di sini malaikat turun ini diistilahkan dengan fiil mudhari. Berarti ini berulang. Kalau turunnya Al-Qur'an ini tidak berulang, tapi kalau malaikat turun di malam itu berulang. Ini mengindikasikan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu berulang. Apalagi kalau kita lanjutkan kepada hadis di mana Rasulullah menyuruh umat Islam untuk mencari malam-malam itu, berarti berulang. Tanazzalu turun secara berkesinambungan terus menerus. Siapa? Al malaikatu, para malaikat. Jadi memang bahasa Indonesia itu banyak yang diresap menyerap dari bahasa asing termasuk bahasa Arab. Maka hati-hati penggunaan bahasa Indonesia yang itu tidak sebagaimana bahasa aslinya. Kayak contohnya di sini, kalau di Indonesia itu malaikat itu satu. Jadi ada para malaikat. Malaikat itu baru satu. Kalau di Arab malaikat itu sudah banyak. Jadi malaikat itu sudah artinya sudah para malaikat, sudah jamak. Tapi kalau di Indonesia malaikat baru satu. Jadi kalau pengen banyak para malaikat. Jadi kalau di dalam bahasa Arab bentuk mufradnya itu malakun. Malakun bentuk jamaknya malaikah. Begitu pula ulama. Ulama itu kalau di Arab itu harus ngumpul orang alim banyak itu baru jadi ulama. Kalau di Indonesia satu orang saja udah disebut top. Orang Indonesia itu ganti-ganti ini top ya. Tanazzalul malaikatu, turun. Siapa yang turun? Para malaikat. Nah di sini berarti ada banyak malaikat yang turun. Waruhu, ruh ini memang para ulama itu agak bingung ketika menyebut ar-ruh. Tapi sebagian besar ar-ruh ini merujuk kepada sinten? Malaikat Jibril. Nah ini tidak usah kita perpanjang. Ada juga yang ar-ruh ini menyamakan dengan kata-kata ar-ruh yang wayas alunaka anir ruh. Tapi nanti ribet kalau kita ke arah sana. Pun kita langsung masuk saja, yang dimaksud ini Jibril. Mengapa disebut secara khusus? Karena dia pimpinannya. Karena apa? Pimpinannya, panglimanya malaikat itu malaikat Jibril. Turun pada malam hari itu, fiha, di dalam malam hari itu, bi'izni rabbihim, ya, bi'izni rabbihim, dengan izin Tuhannya, mingkuli amrin. Nah, mingkuli amrin ini ditafsirkan oleh para malaikat, oleh para ulama sebagaimana ayat yang tadi, yufraku kullu amrin hakim, diputuskan, diperjelas di malam hari itu segala urusan. Berarti di sini bi'izni rabbi min kulli amr, berarti Lailatul Qadar itu malam yang digunakan atau di malam itu ditentukan segala urusan orang atau manusia. Lah tapi nggih pun kita cukup iman, boten usah didetailkan. Berarti waktunya kapan? Kan pas di sini malam, di sana siang. Mumet lagi kalau seperti itu, ya. Yes, pokoknya yang seperti ini boten usah didetailkan, langsung diimani mawon. Loh, karena kalau didetailkan mumet, nggih mboten. Begitu di sini mulai malam, di sana masih siang. Begitu di sana pas malam, di sini sudah esok harinya.
Berarti malam yang kapan? Walau pokoknya ibadah mawon nah, seperti itu. Ini namanya, makanya dari awal sudah disebut ma'adroka. Kita tidak akan bisa menentukan benar-benar hakikat Lailatul Qadar. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Saya akan merujuk kepada surat Yunus. Al-Quran itu punya empat fungsi. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'idhatum mir rabbikum. Ini fungsinya Al-Qur'an. Yang pertama, mau'idhah, pelajaran atau pengajaran min rabbikum, dari Tuhan kalian. Fungsi yang kedua, syifaul lima fis sudur, menjadi penyembuh, obat bagi penyakit yang ada di dalam hati. Yang ketiga, hudan, menjadi petunjuk. Yang keempat, menjadi rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Ketika kita hidup ini, seringkali kita merasa hidupnya baik-baik saja, padahal ada masalah. Ketika kita sudah mulai menggunakan Al-Quran itu sebagai mau'idhah, pengajaran, nanti apa? Ciri yang pertama kita sudah menjadikan itu, yaitu dari asalnya belum tahu menjadi tahu, dari asalnya tidak sadar menjadi sadar. Contoh, nuwun sewu, ada orang itu misalkan lagi dapat musibah, terus dibilang, sabar ya Pak. Sabar gimana? Kamu nggak merasakan. Kadang orang itu merasa tidak bisa sabar terhadap sesuatu, itu wajar karena sesuatu itu begitu besarnya. Tapi kalau orang kok membaca Al-Quran, dia akan menjadi paham bahwa memang seharusnya segala sesuatu musibah dihadapi dengan sabar, dan sabar itu tidak ada batasnya. Oh, tapi orang sekarang kan banyak suara rata-rata ngomong sabar itu ada. Lah, dengan membaca Al-Quran kita menjadi tahu, oh sebenarnya ini yang benar, ini yang salah. Sesuatu itu baik atau buruk dengan Al-Quran menjadi jelas. Hidup kita ini benar atau tidak, pemahaman kita menjadi jelas. Contoh misalkan, Al-Quran itu kalau mau mengingatkan kita gampang. Fal yang zuril insanu mimma khuliq. Menungso kok gembelengan. Coba cek dari apa dia berasal. Mimma khuliq. Dari apa dia tercipta. Bahkan tidak menyebut Allah sama sekali. Mimma khuliq. Khuliqa mimma in dafik. Manusia itu cuma tercipta dari semburan air. Di ayat yang lain mimma in mahin, dari air yang sangat hina. Itu kalau sahabat, saya lupa itu Abu Bakar atau siapa itu, beliau mengucap begini, manusia kok bisa ya takabbaru, kok bisa dia takabur itu bagaimana? Wong dia itu yakhruju min makhrajil bauli marrataini. Wong dia manusia itu hanyalah orang yang keluar dari tempat kencing 2 kali. Oh gitu kok bisa? Bukan, pertama keluar dari tempat kencingnya ayah, nyembur ke ibu. Setelah itu dilahirkan ibu, juga keluar dari tempat kencing. Lu manusia kok sombong? Oh dia itu cuman orang yang pernah keluar dari tempat kencing 2. Lu kok iso sombong? Gitu. Yang lain lagi itu ada sahabat yang bilang begini, manusia kok bisa sombong? Wong setiap hari dia dengan tangannya sendiri membersihkan kotoran. Menungso niku kok sakit napa? Sombong. Wong setiap hari dia menyaksikan dirinya sendiri itu membersihkan apa? Kotoran. Masa orang cebok sekaya-kayanya orang dicebokin apa cebok sendiri? Atau cebok sendiri kan? Dia setiap hari, lo kok bisa no? Sombong. Lah itu pengajaran yang dipahami oleh para ulama menggunakan apa? Al-Quran. Lah dengan seperti itu kita jadi punya gambaran pencerahan. Oh ini benar, ini salah. Kalau kita tidak salah, ada orang lain marah kepada kita. Kadang kita terus merasa wajar untuk marah. Oleh Quran nggak boleh, itu nggak wajar kamu malah. Yang wajar itu kamu memaafkan. Kamu mentolerir kesalahan orang lain, kamu maafkan. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil. Loh, dengan pengajaran itu kita menjadi tahu, oh iya berarti ini sikap saya seperti ini salah, yang harusnya benar seperti ini. Namanya pengajaran. Setelah menjadi mau'idhah, Al-Quran harus jadi syifaun, menjadi penyembuh apa yang ada di dalam hati. Oh ini berarti kotor. Nah kalau kita ke dokter itu kita dikasih apa biasa nih? Resep. Resep itu kalau kita dikasih resep langsung sembuh napa? Harus ditebus ke apotek, dapat obat. Dapat obat napa langsung sembuh? Harus dikonsumsi. Quran sama. Quran ini hanya resep. Harus kita tebus, harus kita konsumsi. Artinya dipraktek
dipraktekkan. Kalau tidak dipraktekkan, tidak akan menjadi kesembuhan. Harus dipraktekkan. Kalau sudah kita praktekkan, maka kita akan sehat. Kalau sudah sehat, kita akan punya kecenderungan menjadikan Al-Quran sebagai hudan, petunjuk. Kalau mau melakukan sesuatu, kita tanya, menurut Quran kita harus bagaimana? Kita menghadapi orang buruk, menurut Quran kalau menghadapi orang buruk harus bagaimana? Menghadapi orang baik, menghadapi orang buruk, kata Al-Quran, isbir ala ma yakulun, kamu sabar terhadap apa yang mereka katakan. Menghadapi orang baik, wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha, kalau kamu diberikan kebaikan, balas dengan yang lebih baik, aurudduha, minimal sama. Kita punya petunjuk itu. Kalau sudah petunjuk itu dilakukan di dalam hidup, maka Al-Quran akan menjadi rahmat. Jadi apa? Rahmat bagi orang-orang yang memang benar-benar ahli iman. Artinya bukan hanya sekedar percaya, tapi menggunakan semua informasinya. Terakhir, Al-Quran itu Lailatul Qadar itu salamun hiya, akan memberikan kedamaian, kesejahteraan. Mengapa? Karena orang yang mendapatkan Lailatul Qadar akan memfungsikan Al-Quran di dalam 4 fungsinya. Maka ciri kita dapat Lailatul Qadar gampang. Apakah kita menjadikan Quran dengan 4 fungsinya tadi di dalam kehidupan kita atau belum? Kalau belum, cari lagi Lailatul Qadarnya, gitu ya. Nah, ini semoga Allah memberikan kita di bulan Ramadan ini mendapatkan Lailatul Qadar. Caranya yaitu gampang. Kita mulai ini menjelang tanggal 17, mari kita mulai untuk mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran semampu kita, pelan-pelan. Semoga kemudian kita diberikan oleh Allah kenikmatan mendapatkan kesejahteraan hatta matla'il fajr. Secara majaz sebagian ulama menyebut sampai akhir kehidupan. Sampai akhir kehidupan. Secara majaz difahami apa? Hatta matla'il fajr, sampai akhir kehidupan kita. Terima kasih. Semoga Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua. Kesalahan-kesalahan kita di hari-hari sebelumnya, di tahun-tahun yang lalu, semoga diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada orang yang tanpa kesalahan, tapi kesalahan ini bisa menjadi titik tolak kita dicintai oleh Allah jika kita bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah mencintai orang-orang yang taubat. Demikian, mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Ihdinas siratal mustaqim wal afu minkum. Astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.